Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi kuliah akuntansi syariah kita yang insya Allah hari ini kita pertemuan ke-11 ya, kalau nggak salah. Jadi kita masih secara minimal kita masih punya satu materi lagi yang akan kita bahas minggu yang akan datang. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita dengan masih membahas PSAK Akuntansi Syariah yang hari ini kita rencananya akan membahas terkait dengan akuntansi musyarakah PSAK 106. Minggu yang lalu kita sudah bahas PSAK 105, ya, akuntansi mudharabah, dan sebelumnya kita sudah bahas akuntansi murabahah. Nah, ketiga jenis akad ini adalah akad transaksi syariah yang paling sering digunakan. Baik itu sifatnya jual beli, ya, kemarin yang kita sebut di murabahah kemarin itu, atau mungkin kerjasama, ya, kalau di mudharabah sama di musyarakah hari ini. Materi sudah saya share di grup tadi, okay. Mohon maaf kalau tadi agak terlambat kita masuknya. Kalau sudah menjelang bulan Agustus seperti ini, semua mahasiswa semester akhir itu sudah pada kejar tayang, gitu. Kejar tayang untuk menyelesaikan skripsinya, ya. Sehingga banyak sekali permasalahan biasanya, ya. Semoga nanti ketika kalian menjalani proses itu tahun depan, itu tidak seperti ini, ya. Semuanya usahakan on the track pada posisi yang diberikan di waktu selama 2 semester itu. Jangan sampai mengakumulasi di belakang dan nanti akan memundurkan banyak jadwal yang lain. Gitu. Oke, sebelum kita bahas materi akuntansi PSAK 106, akuntansi musyarakah, monggo jika memang ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait dengan akuntansi mudharabah PSAK 105 kemarin. Ya, silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, pada prinsipnya untuk belajar teknis dalam akuntansi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini sekaligus review dari akuntansi murabahah maupun mudharabah yang kemarin kita bahas. Yang pertama adalah harus paham dulu pengertian dan ruang lingkupnya. Ya. Jadi yang pertama kali harus dipahami adalah pengertian dan ruang lingkup. Itu wajib. Sebab kalau nanti kita tidak paham itu, nanti kita nggak akan ngerti itu sebenarnya akuntansi apa gitu. Ataupun kalaupun kita ngerti itu mudharabah, murabahah itu gimana makainya. Siapa saja yang bisa di backup dengan menggunakan pencatatan akuntansi itu. Nah itu kalau nggak ngerti ruang lingkupnya gawat tuh kan. Nanti bisa salah menggunakan. Kalau salah menggunakan itu ya kelihatan kalau kita nggak paham nanti ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengakuannya. Beberapa transaksi kemarin itu ada dasar hitungnya. Walaupun sebagian memang ada yang bisa langsung kita ukur dengan menggunakan pelaporan jurnal. Ya. Karena di dalam proses pengakuan dan pengukuran ini, kita membutuhkan beberapa pola, yang mana pola antara satu jenis akuntansi dengan akuntansi yang lain itu tidak sama. Karena memang transaksionalnya berbeda. Jelas kalau kita bicara tentang murabahah kemarin itu prinsipnya jual beli, sehingga jelas pengakuan dan pengukurannya akan beda dengan akuntansi mudharabah
yang kita bahas kemarin. Ya, itu jangan sampai salah karena bentuknya aja udah beda. Nah, oleh karena itu maka yang diawali pertama kali dengan pemahaman terkait dengan definisi dan ruang lingkup itu supaya kita tidak salah ketika menempatkan posisi akuntansinya itu ada di jenis transaksi apa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selalu ingat bahwa ketika kita menggunakan akuntansi syariah ini, posisi kita pengguna ya itu adalah sebagai accounting-nya bank. Jadi sudut pandang kita adalah sudut pandang ketika kita harus melakukan pengakuan dan pengukuran dari perspektifnya bank. Sehingga jangan sampai sudut ini digeser-geser. Karena apa? Karena yang namanya akuntansi itu kan harus berada pada posisi di mana yang bersangkutan itu mengakui transaksinya. Akuntansi apapun itu sama. Jadi di pengakuan transaksinya itu kita berada pada posisi apa. Soalnya kalau posisinya nanti beda, otomatis pengakuan transaksinya juga berbeda. Nah, oleh karena itulah maka nanti kita harus tahu seperti apa pola dari pengakuan dan pengukuran transaksi yang minimal sesuai dengan alur yang saya berikan contohnya di dalam pembahasan kuliah kita. Ya. Yang boleh kalian hafalkan itu hanya alur, tetapi kalau transaksionalnya itu nanti jelas beda-beda. Kalau alur insya Allah sama. Ya. Nah, alur itu yang mana yang lebih gampang saja. Kalau memang kalian lebih gampang memahami dalam bentuk resumenya, ya monggo ikuti ada resume. Tapi kalau nanti kalian resume itu dianggap kurang lengkap, kurang detail, maka silahkan kalian lihat di dalam PSAK-nya. Ya, karena memang yang paling lengkap itu ya lihat di PSAK. Tetapi kalau kita mencermati isi PSAK satu persatu, nah nanti teknisnya malah kita nggak dapat. Oleh karena itulah maka saya gonta-ganti, ya, melihat di PSAK atau ya banyak membahas di resumenya yang ada di slide itu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, jangan sampai salah dalam memahami setiap transaksionalnya, terutama di aspek mudharobah dan musyarakah yang akan kita bahas kali ini. Di aspek mudharobah itu lebih panjang lagi karena posisi bank sama-sama bank yang kita gunakan sebagai sudut pandang itu bisa berada pada dua aspek, yaitu pada saat bank menjadi pemilik dana dan pada saat bank menjadi pengelola dana. Jelas itu beda cara pengakuannya. Ya. Nah, oleh karena itu fokus pada pemahaman di mana kita atau bank itu berada dalam pengakuan transaksi. Yang paling sering adalah bank sebagai pemilik dana, karena nanti bank akan mengalokasikan dana itu kepada pihak lain, nasabah atau kita sebut dengan nama mitra kemarin itu, untuk melakukan kerjasama bagi hasil. Ya, di posisi ini nanti dimulai dari awal akadnya, pada saat akadnya itu berlangsung, dan pada saat akad itu berakhir. Ya, minimal ada tiga waktu itu. Pada awal akadnya, kemudian pada saat akadnya itu berlangsung, berjalan, dan pada saat akad berakhir. Nah, masing-masing itu memiliki jenis transaksi yang berbeda. Di awal akad biasanya mulai dari pengakuan ketika barang atau uang yang akan kita gunakan untuk investasi mudharobahnya itu dialokasikan. Ya, karena di dalam transaksi mudharobah maupun di dalam transaksi musyarakah nanti sama-sama kita bisa menggunakan dua jenis objek investasi. Yang satu itu adalah uang, yang satu adalah barang. Nah, karena ada barang, maka kita mengakuinya lebih panjang, karena barang itu harus diadakan dulu oleh bank syariah sebelum digunakan untuk kerjasama. Nah, hal-hal seperti inilah
yang wajib kalian gunakan sebagai dasar untuk memahaminya. Insya Allah kalau itu bisa paham, kalaupun kita tidak hafal, ataupun kita lupa, ataupun mungkin belum paham terkait dengan isi PSAK, setidaknya ketika nanti kita akan menggunakan PSAK itu, akan kita gunakan untuk rujukan aktivitasnya, itu kita bisa langsung jujuk, ya, jujuk kita bahasa Indonesianya, langsung mengarah kepada paragraf mana yang memuat terkait dengan masalah-masalah tersebut. Nah, inilah beberapa mekanisme yang bisa kita pakai untuk mempelajari PSAK akuntansi syariah. Oke, baik. Pada kesempatan pagi ini kita lanjut ke akuntansi musyarakah PSAK 106. Ya. Insya Allah kalau PSAK musyarakah ini memposisikan bank hanya dari satu posisi, yaitu sebagai pemilik dana yang jelas. Ya. Bank kemudian nanti akan mengalokasikan dana itu kepada mitra, tetapi dengan mekanisme yang mirip dengan mudharabah. Hanya saja perlu ada beberapa pencatatan yang lebih detail terkait dengan objek investasi yang berupa barang. Kalau yang berupa uang itu mudah, ya, karena uang hanya sekali kita akui di awal, dan kemudian sekali lagi kita akui pada saat uang itu mulai dikembalikan. Tetapi kalau barang, itu nanti harus kita akui mulai harga perolehan barangnya, penyusutan barangnya, dan kemudian pengembalian barangnya di akhir masa investasinya. Nah, oleh karena itu, oke, sekarang kita mulai dari pemahaman PSAK 106 itu dari pengertian awalnya dulu. Musyarakah PSAK 106 paragraf 4 menyebutkan bahwa merupakan sebuah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Nah, jadi tidak harus hanya dua pihak saja loh, ya. Enggak hanya bank dengan satu orang mitra, enggak. Jadi mitranya itu bisa beberapa. Mungkin aja objek investasinya itu adalah sebuah jenis usaha yang menggunakan sistem saham misalkan. Nah, maka di situ tentunya ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, sehingga mitra yang ada di dalam usaha tersebut tentunya ada beberapa. Nah, di situ bisa menggunakan akad musyarakah. Nah, tetapi di sini harus kita pahami bahwa di dalam musyarakah itu masing-masing pihak harus memberikan kontribusi dana atau kontribusi modal, bisa uang, bisa barang, ya. Jadi dana itu tidak bisa diasumsikan hanya uang, ya, tetapi juga bisa berupa barang. Nah, nanti dengan ketentuan bahwa kalau ada keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan ketika terjadi risiko nanti dibagi berdasarkan porsi kontribusi dananya. Nah, di sini mungkin masih agak sulit memahaminya. Coba kita lihat di dalam ilustrasi gambar itu aja. Nah, yang disebut jenis usaha tadi adalah usaha gabungan antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah. Nasabah itu disebut dengan nama mitra. Nah, mitranya itu bisa lebih dari satu, ya, bisa mitra 1, mitra 2, mitra 3, yang bergabung menjadi satu, membentuk satu usaha yang sama. Nah, kalau mitranya itu pakai usaha yang berbeda, Pak. Nah, kalau pakai usaha berbeda, maka jenis akad pembiayaannya juga akad pembiayaan yang berbeda lagi. Apa yang kita bicarakan ini hanya dalam satu akad pembiayaan dulu. Karena yang akan kita pahami di sini adalah pola, ya. Kalau nanti polanya sudah kita pahami, nanti kita bisa menggunakan pola-pola itu untuk akad-akad pembiayaan musyarakah yang lain. Okay. Nah, yang disebut dengan nama mitra, walaupun nanti banyak, itu mitranya itu harus dalam satu jenis usaha yang sama, yang nanti akan bekerja sama dengan lembaga syariah. Nah, sehingga nanti masing-masing harus menanamkan investasinya ke dalam usaha itu, yang disebut dengan nama modal syirkah. Ya, modal syirkah. Nah, untuk memudahkan, kita anggaplah mitranya itu menjadi satu gitu aja. Sehingga nanti ketika kita harus menghitung proporsi modal dan proporsi nisbah, itu mudah.
Tadi dikatakan bahwa ketika nanti akan dapat keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Nah, kesepakatan itu disebut dengan nama nisbah bagi hasil. Mekanisme bagi hasilnya bisa sama dengan mudharabah kemarin, ya. Ada dua. Bisa revenue sharing, bisa juga profit sharing. Ya. Semoga masih ingat penjelasan kemarin. Ya, mayoritas bagi hasil itu antara pemilik modal dengan pihak mitra itu lebih mengarah ke pemilik modalnya atau pemilik dananya. Sehingga di sini kalau kita sebut bahwa yang mayoritas menjadi pemilik dana itu adalah lembaga keuangan syariah, maka otomatis nisbah bagi hasilnya nanti juga mayoritas masuk ke dalam lembaga keuangan syariah. Nah, beda cerita. Kalau lembaga keuangan syariah itu hanya mendanai yang sedikit, misalkan hanya kekurangannya aja. Mayoritas nisbah nanti bisa mengarah ke mitra. Kalau mitra memang mempunyai komposisi modal syirkah yang lebih besar. Nah, dalam gambar ini, komposisi modal syirkah di mitra itu kan lebih kecil, hanya 30%. Sedangkan yang 70% itu adalah lembaga keuangan syariah. Nah, oleh karena itu, nisbah bagi hasilnya otomatis lebih banyak mengarah ke lembaga keuangan syariah daripada ke mitra. Nah, begitulah cara untuk menentukan nisbah. Tetapi tidak harus nisbahnya di sini pasti 80, di sini pasti 20, tidak harus. Ya, hanya dengan komposisi seperti tadilah kita mencoba menentukan nisbah, karena nisbah itu merupakan bagian dari kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan mitra. Tetapi beda cerita ketika menentukan proporsi modal. Nah, kalau proporsi modal itu benar-benar harus sesuai dengan jumlah komposisi modal dari total modal syirkahnya usaha tersebut. Ya. Jadi misalkan modal syirkahnya ini perlu 100, misalkan begitu ya. Kalau misalkan dari 100 itu yang 30 didanai oleh mitra, maka bank syariah akan mendanai 70-nya. Sehingga bisa disebut bahwa modal syirkahnya lembaga keuangan syariah itu 70%, proporsi modalnya mitra adalah 30%. Nah, proporsi inilah yang nanti dipakai untuk dasar penetapan rugi, ya, bagi rugi jika terjadi kerugian. Ya, kalau misalkan lembaga keuangan syariah itu masih memiliki proporsi modal yang lebih tinggi, berarti mayoritas kalau terjadi kerugian itu didanai oleh lembaga syariah. Nah, oleh karena itu kenapa kok bagi labanya, bagi keuntungannya, profit sharing-nya misalkan, itu lebih banyak mengarah ke lembaga keuangan syariah. Karena memang proporsi modalnya lebih tinggi, di mana tingginya proporsi modal itu mencerminkan tingginya tanggung jawab atas risiko jika terjadi kerugian di objek usaha tersebut. Nah, jadi seperti itu mekanisme standarnya. Ya. Nah, musyarakah itu dibedakan menjadi dua. Ya, setelah kita pahami alurnya, sekarang kita lihat jenis-jenisnya. Yang pertama namanya musyarakah permanen, dan yang kedua namanya musyarakah menurun atau muntanakisah. Ya. Permanen itu bagaimana? Permanen itu bahwa jenis musyarakah tersebut memiliki bagian dana setiap mitra yang ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Kita coba lihat ini tadi. Anggaplah ini adalah permanen. Jika nanti ini menggunakan mekanisme permanen, maka jumlah persentase nisbah dan proporsi modal dari awal sampai akhir itu nanti sama. Karena yang namanya kerjasama musyarakah itu kan ada batas waktunya. Kayak misalkan pinjaman kalau di bank konven. Itu kan ada batas waktu jatuh temponya. Itu sampai berapa lama? 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin di bawahnya. Nah, ini juga begitu sama. Sehingga nanti ketika akhir masa akad, akhir masa kontrak kerjasamanya ini, maka ada perhitungan tersendiri terkait dengan dana yang diinvestasikan dan bagi hasil yang disepakati.
Nah, oleh karena itu yang menentukan adalah jenis musyarakahnya. Kalau kita menggunakan permanen, maka setiap bulan yang dipikirkan hanya piye carane mencari keuntungan untuk dilakukan pembagian hasil. Sehingga tiap bulan itu yang dipikir hanya bagi hasilnya saja. Jelas tiap bulan dapat sekian, sekian, sekian. Nah, tetapi ingat, di dalam hasil ini tadi kan ada dua modal yang disatukan di dalam usaha sirka. Nah, modal itu kan masih kepemilikannya lembaga syariah dan masih kepemilikannya Tuan Amirullah misalkan. Sehingga modal itu harus diperhitungkan lagi pada saat akhir masa kontraknya. Di akhir masa kontraknya itu nanti modal harus dikembalikan ke kepemilikan masing-masing. Ya. Jadi Tuan Amirullah ya tetap memiliki 30%. Nah, kemudian Bank Syariah ya harus tetap dikembalikan sebesar 70%. Nah, tetapi jika usaha itu masih berlanjut lagi, misalkan kontrak kerjasamanya itu dilanjutkan lagi di periode kedua, ya maka komposisi ini bisa disepakati ulang. Ya, bisa berubah atau mungkin tetap seperti itu. Nah, yang penting pada saat akhir masa akad, nanti kalau memang usaha ini berakhir, maka modal sirkahnya bank harus dikembalikan penuh 70% dan pemilik itu tetap memiliki 30% dari total modal sirkahnya lembaga usaha tersebut. Itu kalau kita menggunakan mekanisme permanen. Tapi beda cerita kalau kita menggunakan musyarakah muntanakisah yang menurun namanya. Bagian dana mitra itu akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. Sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad, di mana mitra tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Misal begini, bank tadi kan kontribusinya 70%. Pemilik kontribusinya 30%. Anggaplah usaha ini terjadi dalam waktu 5 tahun ke depan. Kalau si Tuan Amirullah ini menggunakan mekanisme muntanakisah, berarti modal 70% dari lembaga keuangan syariah ini seiring dengan waktu, ya bareng dengan pembayaran bagi hasil, itu harus diangsur untuk dikembalikan. Jadi kalau muntanakisah begitu. Katakanlah 70% ini katakanlah 70 juta, misalkan gitu aja ya. Ini 30% 30 juta, total 100 juta. Nah, gimana caranya supaya modal sirkahnya bank ini berkurang dari waktu ke waktu selama 5 tahun ke depan? Maka setiap bulan itu harus dikembalikan. Anggaplah 70 juta itu kita bagi berapa itu? Kalau 1 tahun ada 12 bulan ya, kalikan 5 tahun ada 60 bulan ya. Berarti anggaplah modal sebesar 70 juta itu dibagi 60 sehingga tiap bulan itu ada angsuran sebesar 1,2 juta lah, anggaplah begitu dibulatkan. 1,2 juta. Nah, itu kalau kita menggunakan pola angsuran pengembalian modal sirkah secara flat. Ya, jadi setiap bulan kita ngangsur 1,2 juta untuk mengembalikan modal sirkah. Nah, selain itu juga membayarkan nisbah bagi hasil ke lembaga keuangan syariah yang kontribusinya ya nanti juga semakin menurun. Ya, karena ini sementara kan 80% itu pada posisi jumlah modalnya 70%. Nanti kalau dikembalikan secara bertahap, katakanlah 1,2 juta selama 1 tahun, itu nanti sudah kembali sebesar katakanlah 15 juta. Sehingga nanti akan mengurangi proporsi modal itu katakanlah tinggal 60%. Nah, otomatis nisbahnya itu juga menjadi lebih kecil. Katakanlah tinggal 70%. Sehingga nisbahnya pemilik menjadi lebih besar, jadi 30%. Dan terus begitu, seiring dengan banyaknya jumlah pengembalian modal sirkah itu ke lembaga keuangan syariah yang diangsur setiap bulan tadi,
maka proporsi modalnya itu juga semakin turun, otomatis nisbahnya lembaga keuangan syariah juga semakin turun. Yang semakin membesar adalah nisbahnya Tuan Amirullah sebagai mitra. Dan modal Tuan Amirullah juga semakin tinggi. Sehingga di akhir tahun kelima, modal sedekahnya lembaga keuangan syariah itu selesai dikembalikan. Sehingga di sini komposisi modalnya jadi 0. Sehingga 100% komposisi modal dimiliki oleh mitra Tuan Amirullah. Nah, sehingga perusahaan ini sudah sepenuhnya menjadi milik Tuan Amirullah. Mulai dari total modalnya hingga bagi hasilnya. Nah, kalau ingin membesarkan lagi nanti, berarti dari komposisi nilai terakhir itu digunakan untuk kerjasama lagi dengan bank syariah. Ya, nanti bank syariah menanamkan modal lagi, Tuan Amirullah memiliki 100% dari modal itu nanti ditanamkan lagi, sehingga dipakai untuk membesarkan lembaga usahanya ini, gitu, sehingga nanti akan terjadi komposisi ulang lagi sebesar dari total modal baru yang disepakati di situ. Nah, alurnya seperti itu. Kalau saya alurnya ceritakan seperti itu, yang ada di pikiran kalian saat ini adalah gimana caranya menjurnal. Nanti begitu ya. Jadi setiap kali saya cerita, oh transaksinya begini, ada proses seperti ini. Maka yang ada di pikiran kalian harusnya terus jurnalnya terus bi. Nah, jadi begitu. Anggaplah kita sedang belajar bekerja sama ya. Anggaplah saya adalah pimpinan kalian adalah staf saya, anggap gitu ya. Saya cerita ada transaksi seperti ini, maka staf harus berpikir, iya caranya nanti mencatat dalam bentuk jurnalnya. Nah, jadi begitu. Ya mohon maaf kenapa saya posisiin kalian staf ya, karena semua orang itu masuk kan dari level bawah kan. Ya, level staf lah yang paling umum tuh ya. Nanti kalau level stafnya sudah mulai pinter, ya dengan sendirinya nanti akan posisinya lebih bagus lagi. Tapi setidaknya kita tahu bagaimana caranya untuk membuat pencatatan jurnal. Nah, ini kalau kita menggunakan mekanisme muntanakisah. Ya, disebut menurun itu seperti tadi ya. Oke, kalau nanti ada yang tanya, monggo ya silakan. Bisa di akhir kuliah kita atau mungkin angkat tangan di situ kan nanti akan bunyi kelunting gitu. Kita tahu nanti ada yang tanya. Oke. Nah, kemudian di dalam akuntansi musyarakah itu mirip dengan akuntansi murabaah, juga ada yang namanya posisi kepemilikan dana. Kalau kemarin di dalam mudharabah itu posisinya adalah sebagai pemilik dan sebagai pengelola. Kalau di dalam transaksi musyarakah itu posisinya disebut pada posisi mitra aktif dan juga disebut sebagai mitra pasif. Ya. Mitra aktif itu adalah mitra yang ikut mengelola usaha. Kalau mitra pasif tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Ikut mengelola itu gimana maksudnya? Ikut mengelola berarti ikut campur tangan di dalam manajemen usaha tersebut. Jadi misalkan usaha yang dirintis oleh mitra itu adalah peternakan ayam, misalkan gitu ya. Ya maka bank itu juga ngurusi peternakan ayam, ikut ngurusi peternak ayam. Itu mitra yang pertama yang menggunakan musyarakah. Nanti ada lagi mitra kedua menggunakan musyarakah travel misalkan. Ya berarti bank juga ikut ngurusi travel. Nah, mitra yang ketiga pertanian, ya bank ikut bertani ya. Mitra yang keempat hutanan, ya bank ikut di hutan. Mitra kelima pariwisata, ikut pariwisata saja. Sekarang posisinya mungkinkah kalau bank itu iso mengurusi segalanya seperti itu? Nggak mungkin kan? Nah, oleh karena itu rata-rata bank ketika bertransaksi dengan musyarakah itu berada sebagai mitra pasif. Ya. Jadi dia tidak ikut mengelola usaha itu, tetapi dia hanya ikut mendanai usahanya tersebut. Jadi kerjasamanya itu dalam bentuk memberikan support dana, di mana dana itu nanti harus bisa menghasilkan keuntungan, dan keuntungannya itu dibagi sesuai dengan nisbah tadi, dan pola pengembaliannya bisa menggunakan pola permanen dan bisa menggunakan pola menurun atau muntanakisah tadi. Jadi seperti itu posisinya. Nah, oleh karena itu nanti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita coba dalam posisi bank sebagai mitra pasif ya. Walaupun ada sebagai mitra aktif, tapi
nggak terlalu banyak pembahasan di situ karena jarang bank berada pada mitra aktif. Gitu. Nah, lebih jauhnya lagi nanti kita bisa melihat dari sisi ruang lingkup atau karakteristik ya PSAK 106 paragraf 5 sampai 12 bisa dilihat di situ. Para mitra atau disebut dengan nama syarik ya itu sama-sama menyediakan dana untuk mendanai usaha. Baik usaha itu sebenarnya sudah jalan ya atau baru berdiri. Jadi tidak harus usaha baru loh ya. Beda. Usaha sudah jalan, kemudian mau dikembangkan, itu juga bisa. Ya, pakai musyarakah. Nah, kemudian mitra dapat mengembalikan dana tersebut dari bagi hasil yang telah disepakati isbahnya secara bertahap atau sekaligus. Kalau yang bertahap tadi dengan muntah bisa, kalau sekaligus berarti pakai yang permanen. Nah, yang paling penting di sini, bahwa investasi musyarakah itu bisa berbentuk kas atau berbentuk aset non-kas. Jadi sama dengan mudharabah kemarin, juga bisa menyerahkan berupa barang. Ya. Jadi bisa jadi nasabah atau mitranya tadi hanya punya barang aja, mesin, perabotan, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bank nanti mendanai dari sisi uangnya. Atau bank juga mendanai dari sisi dua sisi. Uangnya iya, barangnya juga iya. Nah, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka nanti kita harus lebih cermat untuk mencoba memahami dari sisi barangnya tersebut. Karena apa? Karena baik itu nanti berupa uang ataupun barang yang harus dibagi itu jelas, yaitu keuntungan usaha. Ya, yang menjadi orientasi itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada kerugian yang nanti terjadi. Nah, kalau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah, kalau kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal. Ya, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lain, maka dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Ya, tergantung dari kemampuan mana yang paling bisa memberikan support lebih di dalam usaha tersebut. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Ruang lingkup insya Allah juga. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pengakuan dan pengukuran. Nah, di sini yang nanti sudah mulai bicara terkait dengan pola. Mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha harus membuat catatan akuntansi terpisah. Jadi kalau nanti bank itu bertindak sebagai mitra aktif, maka akuntansinya harus tersendiri. Itu ada ketentuan seperti itu di paragraf 13. Tapi kalau bank itu bertindak sebagai mitra pasif saja, ya tidak harus membuat catatan terpisah. Yang penting ada informasi terkait dengan transaksi musyarakah dengan pihak mitra A misalkan. Yang penting ada seperti itu aja. Tapi kalau memang nanti mitra aktif, misalkan ngurusi usaha ternak. Usaha ternak itu kan tidak sama dengan usaha perbankan. Nah, tidak boleh akuntansi untuk usaha ternak itu digabung dengan akuntansi perbankan atau misalkan hanya diakui pendapatannya saja dari usaha ternak itu kemudian dimasukkan ke dalam pendapatannya bank. Nah, nggak boleh karena yang boleh diakui pendapatan hanya ketika bank menjadi mitra pasif. Kalau mitra aktif berarti harus ada catatan terpisah yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana pengelolaan usaha di dalam mitra aktif tersebut. Nah, seperti ini. Ya. Nah, walaupun sebagai mitra aktif atau sebagai mitra pasif, sama-sama pola transaksi musyarakahnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, bisa setor berupa uang untuk modal kerjasamanya, bisa juga uang dan barang untuk kerjasamanya. Yang jelas, baik uang ataupun barang nanti harus dihitung nilainya. Ya, harus dihitung nilainya. Kalau uang gampang hitung nilai, ya karena jumlah dari jumlah yang di-store. Tetapi kalau barang, nah ini, kalau barang nanti harus diakui dari beberapa sudut pandang. Kita lihat di belakang setelah ini. Nah, semua catatan itu nanti harus masuk ke dalam laporan
posisi keuangan atau disebut dengan neraca. Ya. Kalau mitranya itu aktif, berarti neracanya neraca yang terpisah dari neracanya bank. Tetapi kalau mitranya itu masih masuk kategori pasif, itu bisa gabung dengan neraca atau laporan laba rugi yang dimiliki oleh bank. Jadi komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti itu. Kita belum nyampe ke laporan keuangan, guys. Jadi kita hanya cek dulu aja untuk memahami isi dari laporan keuangan ini. Oke, sekarang kita masuk sebagai posisi bank di mitra pasif. Pada umumnya memang bank syariah itu bertindak sebagai mitra pasif. Ya. Jadi pengukuran dan pengakuan transaksi yang kita bahas kali ini itu di posisi bank sebagai mitra pasif. Ya. Tolong jangan geser dari situ ya. Kalau nanti mitra aktif beda lagi loh. Ini mitra pasif. Ya, artinya bank itu hanya support dana, setelah itu dia tidak terlibat di dalam pengelolaan dana itu. Ada beberapa ketentuan nanti di dalam investasi musyarakah itu pada posisi sebagai mitra pasif. Yang pertama, pengakuan dari transaksinya itu diakui pada saat penyerahan uang atau barang yang digunakan sebagai investasi. Kalau uang atau kas itu dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan kalau barang atau disebut aset non-kas itu dinilai sebesar nilai wajar. Itu sama dengan mudharabah kemarin. Nilai wajar itu apa? Nilai wajar adalah nilai pada harga pasar saat penyerahan. Nah, oleh karena itu nanti berpotensi menjadi dua kemungkinan. Bisa jadi terjadi keuntungan karena apa yang diakui pada saat penyerahan itu lebih tinggi daripada nilai buku saat perolehan, atau juga menjadi kerugian jika terjadi sebaliknya. Ketika nilai buku saat perolehan barang itu lebih besar daripada saat diserahkan. Nah, itu maka dianggap sebagai kerugian. Nah, baik nanti keuntungan ataupun kerugian harus ada dasar pencatatannya masing-masing. Ya. Contoh seperti ini untuk pengakuannya. Anggaplah nilai tercatatnya adalah 250. Ya. Ternyata pada saat penyerahan nilai wajarnya menjadi 300. Berarti di situ kan ada yang namanya nilai lebih. Karena nilai yang tercatat itu lebih kecil daripada nilai yang diserahkan atau nilai wajar. Maka selisihnya itu nanti disebut sebagai keuntungan tangguhan. Tidak usah berpikir amortisasi dulu. Jadi lupakan dulu amortisasi untuk pembahasan kita. Langsung aja kita nanti mengakui pada posisi jumlah yang menjadi selisih atas perbedaan nilai buku dengan nilai saat penyerahan. Nah, anggaplah seperti itu ya. Ini ada 50.000 selisih, 50 juta selisihnya. Nah, itu yang berupa barang. Yang berupa uang, ya tentu nggak ada selisih. Kalau uang kan pasti jumlahnya sama. Anggaplah 100 juta. Berarti di situ jumlah modalnya adalah nilai wajar saat penyerahan ditambah dengan nilai uang yang diserahkan. Menjadi 400 juta. Walaupun di awal nilai non-kasnya semula 250 juta. Tapi karena ada kenaikan nilai saat penyerahannya, maka ada keuntungan tangguhan sebesar 50 juta. Nah, ini kalau di bank konvensional semuanya berupa uang tunai, jadi tidak ada penyerahan dalam bentuk barang seperti itu. Oke, ini adalah pada saat sebelum akad dimulai. Dan nanti kalau pada saat akad berjalan gimana? Nah, kalau di aset kas itu sudah tidak perlu lagi ada catatan, kecuali pakai muntah nakisah. Kalau pakai muntah nakisah yang menurun tadi baru ada catatan pengembalian kas. Ya. Tetapi kalau tidak pakai muntah nakisah, pakai yang permanen, maka tidak ada pencatatan. Karena ada pencatatan ya nanti di akhir masa kontrak. Tapi beda dengan aset non-kas. Ya, kalau aset non-kas, karena ada penilaian ulang pada saat penyerahan, yang disebut dengan nama nilai wajar atau nilai pasar tadi, maka bisa jadi terjadi selisih antara nilai buku dengan nilai wajar.
Nah, sehingga di situ nanti bisa mengakibatkan adanya perubahan nilai. Itu pada saat awal. Nah, kalau sedangkan pada saat akad terjadi, yang pasti akan mempengaruhi ketika adanya depresiasi pada aset non-kas tersebut. Karena secara otomatis nilainya akan berkurang sebesar beban penyusutan. Ya. Sementara amortisasi nggak usah dihitung. Ya, sementara hanya dikurangi dengan beban penyusutan saja. Nah, disinilah nanti yang berpotensi menyebabkan adanya pengurangan nilai aset non-kas di akhir masa kontrak. Nah, kemudian pada saat akad, biasanya di awal, itu ada pembagian atau kesepakatan atas pembebanan biaya akad musyarakah. Biaya akadnya itu diakui oleh siapa? Nah, nanti harus disepakati dulu loh ya. Bisa jadi itu yang ngakui itu adalah mitra, nasabah, kan? Bisa juga diakui oleh bank. Jadi bank yang ngurusi. Nah, itu tergantung dari kondisi dan kesepakatan saja. Nanti contohnya kita lihat di contoh ilustrasi aja langsung ya. Nah, selama akad berarti nanti sudah harus menentukan masuk kategori yang musyarakah permanen atau musyarakah yang menurun. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ketika pada akhir masa akad tetapi proses untuk investasi tadi belum selesai dikembalikan, maka investasi tersebut berubah. Yang semula diakui sebagai investasi kemudian berubah menjadi piutang jatuh tempo atau piutang. Ya, nanti kalau sudah dikembalikan, ya nanti akan menghapus piutang tersebut. Ya, kalau belum melihat ilustrasinya memang sulit ya. Tapi sementara saya jelaskan begitu aja dulu. Terus kemudian ketika sudah dapat hasil, ya, cara pengakuan bagi hasilnya itu sama persis dengan mudharabah. Baik itu yang menggunakan profit sharing maupun yang menggunakan revenue sharing. Nanti coba dicek mekanisme bagi hasil ya, belajar bagaimana cara untuk melakukan bagi hasil. Karena saya tidak bisa cerita di kesempatan ini, nggak nutut waktunya nanti kalau cerita ke bagi hasil juga. Yang jelas kita harus bisa mengakui bahwa ketika memperoleh hasil, nanti ada sebagian yang harus dibagi hasilkan. Ya. Di mana pendapatan usaha investasinya diakui sebagai pendapatan sebesar bagian dari mitra pasif. Atau kalau terjadi kerugian, maka diakui sesuai dengan porsi kepemilikan modalnya. Untuk pengungkapan dan penyajian, ya just to know aja dulu, bisa dibaca-baca aja ya. Kita belum nyampe ke situ lah. Kita baru bicara tentang pengukuran dan pengakuan aja. Penyajian dan pengungkapan, ya monggo silahkan dibaca di sini. Tapi kita belum bicara ke sana, karena teknisnya belum nyampe ke sana. Sekarang kita coba lihat ilustrasi aja. Ya, contoh transaksinya. Nah, sekali lagi, karena yang kita bahas tadi adalah Bank Syariah dalam posisi sebagai mitra pasif, maka contoh yang disampaikan di sini juga contoh dalam posisi Bank Syariah sebagai mitra pasif ya. Oke. Ini beberapa data terkait dengan transaksi musyarakahnya. Tanggal 1 Agustus sepakat untuk membuat usaha bersama Tuan Amirullah dalam pabrik tekstil, katakanlah begitu. Nah, kemudian disepakati hal sebagai berikut. Modal usaha totalnya adalah 150 juta. Ya, di mana dari 150 juta itu, yang 90 juta itu didanai oleh lembaga syariah, lembaga keuangan syariah, sedangkan yang 60 juta itu didanai oleh Tuan Amirullah sebagai pemilik usaha. Oke, jadi pertama kali memang harus menyepakati total kebutuhan modalnya itu berapa, yang sudah dimiliki oleh si mitra tadi berapa, kekurangannya didanai oleh Bank Syariah. Kedua, waktu kerjasamanya, jangka waktunya adalah 2 tahun. Nah, katakanlah begitu, sepakati 2 tahun. Dan lembaga keuangan syariah hanya setor modal. Yang ngelola sepenuhnya Tuan Amirullah. Nah, dari situ kelihatan bahwa transaksi ini memposisikan Bank Syariah sebagai mitra pasif. Ya.
Nah, kemudian pembagian nisbah bagi hasilnya disepakati bahwa bank mendapat 70% dan Tuan Amirullah 30% dengan metode revenue sharing. Nah, inilah yang tadi saya katakan coba dipelajari untuk revenue sharing dan profit sharing karena kita sudah nggak kebagian waktu untuk membahas itu ya. Coba diusahakan untuk memahami bagaimana mekanisme bagi hasilnya. Oke, itu data yang pertama. Berikutnya, model usaha yang menjadi porsinya bank sebagai mitra pasif tadi kan 90 juta nih. Nah, ada yang berupa uang, ada barang. Dan ternyata pembayarannya juga terjadi selama 3 kali pembayaran. Membayar berbentuk kas, berarti transfer dana sebesar 36 juta. Ya. Kemudian tanggal 20 menyerahkan modal non kas berupa mesin merek Yamato ya sebesar 30 juta. Ternyata ada data tambahan 30 juta itu adalah nilai wajar saat penyerahan. Padahal nilai bukunya dari mesin Yamato tadi ketika dibeli oleh bank itu nilainya 32.500.000. Jadi turun. Ini nilai wajar lebih rendah daripada nilai buku ya. Kemudian tanggal 25 Agustus itu menyerahkan modal berupa non-kas lagi, berupa mesin. Mereknya Yanmar. Nilainya 24 juta. Nah, ternyata nilai wajar saat penyerahan 24 juta itu, padahal harga perolehannya sudah 18 juta. Berarti ada kenaikan. Nah, jadi yang kalian pikirkan adalah jurnal ya, kalau saya cerita-cerita seperti ini. Nah, jurnalnya piye. Nah, begitu nanti ya. Tapi sebelum menjurnal nanti harus ada catatan hitungannya dulu loh ya. Oke, terlanjut. Terus itu kan 90 juta yang nanti didanai oleh bank. Dan ternyata yang 60 juta yang dari Tuan Amirullah sendiri itu juga terdiri dari berbagai macam jenis. Yang uang tunai itu 15 juta, yang 30 juta itu adalah mesin merek Daihatsu, yang 15 juta itu adalah mesin merek Fujitsu ya, di mana memiliki nilai perolehan yang berbeda-beda juga. Nah, itu datanya, silakan nanti dipahami dulu. Nah, karena kita dalam posisi sebagai bank syariah, ingat ya, walaupun ada data Tuan Amirullah seperti ini, itu sudah di luar dari data kita. Dan itu miliknya si Tuan Amirullah. Jadi hanya sekedar untuk catatan bagian dari akad musyarakahnya saja. Tetapi kita tidak punya hak apapun terkait dengan dana dari Tuan Amirullah itu sendiri. Yang kita akan kelola dan maksimalkan adalah dana yang bersumber dari modalnya bank saja. Ya, jadi begitu nanti kata kuncinya. Oke, sekarang kita mulai melakukan pengakuannya. Jadi kita langsung pengakuan dan pengukuran bareng ya. Pertama yang harus kita catat adalah kejadian di awal akad atau biaya pra-akad. Ya. Tadi dikatakan ada biaya yang keluar sebelum akad itu terjadi. Anggaplah itu adalah biaya studi kelayakan. Ya. Nilainya adalah 1 juta, anggaplah begitu. Nah, 1 juta itu nanti harus jelas siapa yang nanggung. Ditanggung oleh bank atau ditanggung oleh si mitra. Ya, jadi jelas dulu ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu jelas harus sudah ada catatan. Ya, sudah harus catatan karena ada transaksi pembayaran studi kelayakan proyek senilai 1 juta. Ya, tapi belum jelas lah ini siapa yang nanti mengakui. Nah, oleh karena itulah maka sementara yang mengakui adalah pihak bank dulu. Ya. Jadi sebelum ada kejelasan tadi, maka bank nombok isik ya 1 juta itu. Ya, untuk biaya pra-akad. Nah, karena bank yang nomboi, maka uang 1 juta itu yang keluarkan adalah bank. Sehingga mengurangi kas atau mengkredit kas. Yang mana dipakai untuk uang muka pra-akad musyarakah.
Nah, maka jurnalnya bisa di jurnal seperti ini. Debitnya uang muka per akad musyarakah, kreditnya adalah kas 1 juta. Ya. Sementara itu. Nah, setelah itu kita jelaskan, saiki sapa sing nanggung? Ditanggung oleh mitra atau ditanggung oleh bank? Nah, kalau nanti ditanggung oleh mitra, ada pertanyaan lagi. Apakah itu bagian dari investasi musyarakahnya atau biaya di luar dari investasi musyarakahnya? Nah, kalau menjadi biaya yang masuk bagian investasi musyarakahnya, maka nanti akan diperhitungkan dengan uang kas yang diserahkan ke mitra. Ya. Tetapi kalau tidak diakui sebagai bagian dari musyarakah, maka itu ada biaya tersendiri, ya, yang dibayar terpisah dari nilai investasi musyarakahnya. Kedua ini, maka dianggap sebagai biaya akad, maka dibayar sendiri oleh si mitra tadi. Maka jurnalnya adalah biaya akad, kreditnya uang muka per akad musyarakah. Ya. Tetapi kalau itu disepakati sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka jurnalnya seperti ini. Jadi dia akan mengurangi nilai investasi musyarakahnya. Sehingga investasi musyarakahnya ada di debit. Investasi musyarakah, di kreditnya adalah uang muka per akad musyarakah. Ya. Secara prinsip penjurnalan, ini sama persis dengan akuntansi keuangan. Sama persis. Sehingga bagi kalian yang di penjurnalan paham, insya Allah ini nggak ada yang bingung. Ya. Tapi kalau di penjurnalan aja bingung, ya udah, ini semakin bingung karena istilah-istilahnya agak beda gitu ya. Ya, agak beda karena memang harus menyesuaikan dari transaksinya. Oke ya, itu ketika mempermasalahkan uang muka pra-akad. Nah, kalau itu sudah selesai, lanjut ke persetujuan investasi musyarakah. Baik persetujuan maupun uang muka tadi, ini sama-sama investasi itu belum berjalan. Ya, belum berjalan karena belum ada transfer untuk memberikan nilai investasi itu. Jadi ini masih persetujuan dulu. Ya. Anggaplah tanggal 1 Agustus itu sudah disetujui, sudah hasil rapat komite bersama dengan nasabah sudah setuju. Oke, berarti ada penandatanganan MOU. Gitu. Tapi uang belum ditransfer. Tanda tangan MOU. Nah, pada saat tanda tangan MOU itulah maka sudah harus ada jurnal lagi. Jurnal yang mencatat persetujuan investasi musyarakah. Ya. Nah, persetujuan itu berupa bentuk dari komitmen oleh bank yang nanti akan membayarkan sebesar 90 juta dalam usahanya si Tuan Amirullah tadi. Ya, jadi ini sebenarnya adalah menjurnal MOU. Nah, di akuntansi syariah MOU aja bisa dijurnal ya. Oke. Maka jurnalnya seperti itu. Itu boleh dihafal nih kalau yang ini. Karena jurnalnya ya cuma itu. Satu tok itu. Debitnya adalah kontra komitmen investasi musyarakah. Kreditnya adalah kewajiban komitmen investasi musyarakah. Nah, itu pasti sama kalau yang itu jurnalnya ya. Yaitu jurnal persetujuan investasi. Nilainya 90 juta. Nah, setelah ini oke, MOU sudah, baru uang ditransfer oleh bank ke rekeningnya si Tuan Amirullah tadi. Katakanlah transfernya tanggal 15 Agustus. Ya. Tunai sebesar 36 juta dari 90 juta yang disetujui tadi. Yang ditransfer uang sebesar 36 juta. Nah, karena transfer uang 36 juta, maka bank akan mengkredit yang namanya kas. Ya toh? Karena mengeluarkan uang 36 juta dan mendebit investasi musyarakah 36 juta. Nah, ini jurnal yang pertama. Nah, sekarang bagaimana untuk menyikapi jurnal yang persetujuan tadi? Ya. Maka karena persetujuan ini tadi di jurnal kontra pada kewajiban, kalau memang ini sudah terjadi, maka dibalik jurnalnya.
Sama dengan prinsip jurnal balik gitu ya. Sehingga kewajiban komitmen di debit, kontra komitmen di kredit. Senilai 36 juta. Artinya apa? Artinya sudah melakukan komitmen yang disepakati dari nilai 90 juta tadi. Tetapi baru membayar sebesar 36 juta. Nah, ini terjadi kapan? Pada saat penyerahan modal kas. Kas loh ya. Nah, modalnya tadi kan ada dua, bisa kas, bisa non-kas. Nah, ini yang kas dulu. Ya. Jadi jurnalnya seperti itu. Nah, sekarang berikutnya, ternyata setelah tanggal 15 tadi, tanggal 20, bank menyerahkan modal non-kas berupa alat pemintal merek Yamato, ya, di mana nilai penyerahannya adalah 30 juta pada saat penyerahan. Ini karena pada saat penyerahan sudah serah terima barang, maka ya harus kita jurnal lagi. Ya, kalau tadi kita menyerahkan uang, jurnalnya investasi musyarakah pada kas, kalau menyerahkan non kas berarti investasi musyarakah pada persediaan atau bisa pada aset musyarakah. Ini mirip dengan ketika kita bicara murabahah maupun mudarobah kemarin ya. Terutama di murabahah kemarin. Ketika di murabahah kemarin dijual beli itu, barang yang dijual belikan itu kan beli dulu toh bank itu. Bank beli ke pihak ketiga, kemudian dijual lagi ke nasabah. Kan begitu. Nah, ketika bank itu beli ke pihak ketiga itu sudah memberikan barang itu ke bank, maka bank ngakuinya gimana? Nah, bank diakui sebagai persediaan atau juga bisa disebut dengan nama aset musyarakah. Jadi beda ya. Kalau aset musyarakah itu beda dengan aset tetap. Kalau aset tetap itu berarti ya memang dipakai sendiri oleh bank itu. Sedangkan kalau aset musyarakah berarti aset yang nanti dipakai untuk investasi musyarakah. Nah, monggo silakan bisa diakui sebagai persediaan juga bisa. Ya karena mirip dengan objek jual beli ini nanti. Ya, mirip sehingga bisa disebut sebagai persediaan juga. Nah, ini adalah pada saat penyerahannya. Tetapi ternyata kan ada kejadian bahwa nilai pada saat penyerahan ini ya beda dengan nilai buku. Nah, ini kejadiannya. Ternyata nilai wajar itu lebih kecil dari nilai tercatat. Karena tercatat di buku itu di harga perolehan barang mesin Yamato tadi nilainya 32.500.000. Tapi saat penyerahan nilainya tinggal 30 juta. Loh, apa sih yang menyebabkan turun? Kalau yang ini yang menyebabkan turun bukan karena barang itu rusak sebelum penyerahan, bukan. Bukan juga karena depresiasi, bukan karena memang belum dipakai kok depresiasi. Kenapa? Karena harga pasar. Ya, bisa jadi perolehannya aset ini tadi itu udah lama. Ya, sekian bulan yang lalu. Ya toh? Menjadi aset musyarakahnya bank. Nah, kemudian baru diserahkan setelah sekian bulan berikutnya, maka berpotensi harga pasarnya itu turun. Ya, ternyata turun beneran. Tinggal 30 juta. Nah, oleh karena itu selisihnya gimana? Selisihnya kita akui sebagai kerugian. Ya, kerugian penyerahan aset musyarakah. Nah, sehingga nanti kita menjurnalnya seperti ini. Investasi debit 30 juta, kerugian juga debit 2.500.000. Dari total aset musyarakahnya sekitar 32.500.000. Nah, ini jurnal yang penyerahan pencatatan atas penyerahan aset yang mengalami perbedaan nilai buku dan nilai wajar. Nah, karena yang lain tadi ada pencatatan atas kontra komitmen, maka di sini juga ada pencatatan atas kontra komitmen. Jurnalnya masih sama, debitnya kewajiban, kreditnya kontra komitmen. Kalau waktu penyerahan itu pasti seperti itu jurnalnya. Nilainya ya sebesar nilai yang diserahkan, 30 juta, bukan 32 juta loh ya. 30 juta.
Nah, sedangkan mesin yang kedua tadi ternyata kok beda ceritanya. Nilai wajarnya lebih besar dari nilai tercatat. Ya. Nilai tercatatnya cuma 18 juta, tetapi ketika penyerahan naik nilainya jadi 24 juta. Maka itu disebut dengan nama keuntungan. Maka jurnalnya jadi seperti ini. Investasi musyarakahnya jadi 24 juta karena pada saat penyerahan nilainya menjadi 24 juta, di mana aset musyarakahnya nilainya 18 juta dan selisihnya adalah keuntungan musyarakah. Nah, kemudian ditutup dengan jurnal baliknya ini, kewajiban komitmen pada kontrak. Amortisasi sementara abaikan dulu. Ya, nggak usah dipikir amortisasi dulu lah. Sampai di sini aja. Nah, dua aset yang memang diperjanjikan untuk memenuhi nilai 90 juta telah diserahkan semua, termasuk dalam mengakui perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat. Nah, setelah itu baru kita mikir penyusutan. Nah, ini step berikutnya. Ya, ini masih dalam proses selama waktu pelaksanaan kerjasama itu. Karena yang kita serahkan adalah barang, aset, tetap, tapi untuk investasi, pasti mengalami penyusutan. Ya, sekarang kita hitung. Nilai dari Yamato tadi kan 30 juta. Nilai dari Yanmar 24 juta. Sekali lagi, yang diakui sebagai nilai bukan yang tercatat loh ya, tetapi harga saat penyerahan. Maka jumlah modal musyarakah non-kasnya menjadi 54 juta. Ya, belum. Anggaplah tadi kan 2 tahun nih. Ini tadi hilang. Nah, kan 2 tahun ya, atau 24 bulan. Nah, maka kita ngitung penyusutannya selama 2 tahun tadi. Mudahnya ya kita hitung per bulan aja. Ya. Katakanlah begini, mesin pemintal Yamato tadi kan 30 juta. Dikurangi nilai residu. Anggaplah dinolkan aja nilai residunya. Ya, 30 juta dikurangi 0 dibagi 24 bulan. Maka untuk Yamato penyusutan per bulannya 1.250.000. Yanmar juga begitu, tadi 24 juta dibagi 24 karena tidak ada nilai residu. Maka nilai penyusutan per bulannya 1 juta. Sehingga jumlah penyusutan dari kedua mesin ini tadi adalah 2.250.000. Nah, sehingga kemudian kita catat ke dalam jurnal di masing-masing mesin. Yamato kita jurnal dengan cara seperti ini, biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Di Yanmar juga begitu, biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Oke, step berikutnya itu ya. Ini belum selesai loh, masih ada step lanjutannya lagi. Oke, kalau sudah paham, lanjut ke penyajian di dalam neraca. Ya, walaupun nanti memang kita belum nyampe ke sini untuk realitasnya, ya sudah, kita just to know aja ya. Lagian toh neracanya juga neraca yang nggak utuh gitu kan. Kita hanya mencatat di posisi investasi musyarakah di dalam aktiva aja. Investasi kasnya 36 juta, non kasnya 54 juta, dikurangi penyusutan, ya, keuntungan musyarakah tangguhannya 5.750.000. Jadi hanya memunculkan aja itu, bukan menghitung loh ya itu. Menghitung dari depan tadi. Itu hanya memunculkan nilai-nilai di dalam aktiva saja. Dalam pengukurannya nanti akan ada perhitungan lagi. Oke. Ya, jadi ini penyusutan sudah, penyajiannya sudah. Nah, sekarang kita lihat di dalam pengukuran investasi musyarakahnya. Ini adalah nilai pengukuran yang sudah melibatkan penyusutan sekaligus. Sehingga nanti kita bisa mengetahui kalau begitu nilai bersih dari investasi musyarakah non-kasnya itu berapa. Oke, setelah kita hitung mulai dari mesin yang pertama, 30 juta. Ya. Kedua, 24 juta. Total 54 juta. Dikurangi penyusutan masing-masing. 2.250.000. Oke. Anggaplah amortisasi hilang dulu. Nggak usah, wes. Ya. Amortisasi hilang dulu. Berarti ini nanti jumlah pengurangan investasinya bukan 2 juta ya, tapi 2.250.000 ini. Nggak usah ada ini saya wes. Ya.
2.250.000 sehingga di sini nanti tinggal dikurangin aja. 54 juta dikurangi 2.250.000. 51.750.000. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama investasi nilai bersih investasi akhir dari transaksi musyarakah. Oke. Nah, kalau sudah kita coba hitung. Ini pendapatan bagi hasilnya. Ya. Setelah kita mengakui berapa nilai bersihnya, baru kita hitung bagi hasil. Step berikutnya. Misalkan ini ya, misalkan bagi hasilnya adalah hasilnya adalah 5 juta. Ya. Nah, 5 juta itu bukan kok semata-mata langsung kita akui semua di dalam hasil bersih investasi. Loh. Ya. Kenapa? Ingat, aktiva tetap yang kita serahkan tadi, investasi aset tetap tadi kan mengalami penyusutan nih, 2.250.000. Berarti bagi hasil itu harus kita kurangi dengan penyusutannya. Ya, kita kurangi dengan penyusutannya. Kalau dikurangi itu tanggung jawabnya siapa? Penyusutan itu kan tidak mungkin tanggung jawabnya si Tuan Amirullah tadi kan tidak mungkin. Uang barangnya itu barangnya bank kok. Berarti kan yang mengakui penyusutan juga harus bank. Ya, jadi gitu ya, hati-hati loh. Jadi sampai kalian nyerahin barang, nanti terus barangnya kok hitung penyusutannya loh, ya kok pena. Nilainya tetap, apa ya ada. Nanti akan terjadi selisih. Karena saat pengembalian itu, selama 2 tahun pemakaian, barang itu pasti sudah nilainya turun. Nah kalau penyusutannya nggak kok hitung, terus nanti kok bebankan ke apa? Kalau nanti salah ngitung, itu kok bebankan ke kerugian. Nanti loko. Ya, mesti rugi lah yang ngono. Nggak boleh. Ya, padahal itu bukan kerugian, tetapi karena penyusutan. Jadi nilai penyusutannya itu nanti akan mengurangi bagi hasilnya. Nah, seperti ini cara nguranginya. Kurang. Ganti, Mang. 5 juta, ya, dikurangi dengan penurunan nilai musyarakah. Ya, 2.250.000. Nggak ada amortisasi, weh. Ya, berarti di sini 2.250.000. Sehingga hasil bersihnya berapa? Ya 5 juta dikurangi 2.250. 2.750.000 ya. Jadi bukan 3 juta, 2.750.000. Nah, kemudian kalau itu sudah masuk ke bagian hasilnya bank dari kerjasama musyarakah, ingat, duit yang dipakai oleh bank tadi kan juga duitnya nasabah yang lain yang dikumpulkan lewat funding kan. Nah, itu juga harus dipikir lagi bagi hasilnya di musyarakah. Itu kelanjutannya ya. Sudah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba menelusuri yang pencatatan modal kas. Ya. Anggaplah si Tuan Amirullah tadi ini menggunakan musyarakah permanen. Ya. Jadi, mengembalikan modal kasnya itu di akhir masa kontrak. Kontraknya tadi 2 tahun. Ya, tahun 2020, Agustus sampai dengan 2022. Nah, katakanlah tanggal 25 Agustus 2022 itu berakhir. Dan uang 36 juta yang diinvestkan dalam bentuk uang tadi dibalikin oleh Tuan Amirullah. Maka Bank Syariah akan mencatat seperti ini. Ya. Kas pada investasi musyarakah. Itu artinya apa? Ditutup, investasi musyarakahnya sudah berakhir. Ya, jadi balikin duit 36 juta. Jadi akui bank seperti itu. Selesai kalau untuk bank, untuk pembalian kas. Ya, yang jadi masalah adalah kembalian modal non kas. Baliknya modal non kas itu nanti juga dihitung lagi nilai wajarnya dan nilai tercatatnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, katakanlah kasusnya seperti ini. Ya. Tuan Amirullah balik nih, ya. Modal musyarakah non kas berupa mesin Yamato, di mana nilai wajar saat penyerahan itu dianggap 500.000. Ya, ini sih Yamato dulu ya yang kita hitung ya.
sudah untung itu 500.000 lah. Tadi untung hitung depresiasi aja dinolkan kan dari residunya. Nah ternyata ya nggak bisa kemudian ngikutin nilai residu nol tadi untuk pengembalian. Karena apa? Waktu balikin itu harus ditaksir dulu harga pasarnya. Tanggo 2 tahun dari nilai yang tadi itu tinggal berapa ini? Nah, katakanlah tinggal 500.000. Ya. Padahal nilai perolehan mesin pemintalnya tadi kan 30 juta kan? Di awal tadi loh ya, 30 juta. Berarti kan kalau disisakan 500.000, berapa akumulasi penyusutannya? Ya, dihitung aja. Ya jangan 24, karena kita kan ngitungnya di bulan ke-24 ya. Ngitungnya hanya selama 23 bulan. Jadi bulan terakhir itu belum diakui. Belum bisa kita gunakan untuk dasar menjumlahkan akumulasi penyusutan loh. Jadi kita hanya menghitung sampai ke bulan ke-23. Ya, tadi lihat aja apa namanya per bulan tadi berapa. Ya. Hitungannya kan sudah ada tadi. Mana tadi? Kita lihat. Nah ini kan. Yamato 1.250.000 per bulan. Ya. Sehingga kalau kita hitung itu selama 23 bulan, maka nilainya 28.750. Ya toh? Berarti sisanya ya tinggal 1 bulan di bulan Agustus itu aja yang belum dihitung. Nilainya berapa? 1.250.000 sejumlah dari depresiasi untuk 1 bulannya. Nah, sekarang bagaimana mencatat jurnalnya? Nilai wajar itu ditulis di debit ya, sebagai aset musyarakah atau persediaan. Karena inilah yang balik. Nilai yang balik, nilai real yang balik 500.000 ya. Akumulasi penyusutannya 28.750. Iya kan? 28.750 ditambah 500. Nah, berarti kan nggak genep 30 juta toh. Ya kan? 28.750 ditambah 500 kan nggak genep 300 juta. Kurang 750. Balik ngono piye? 750 itu dianggap sebagai kerugian pengembalian aset musyarakah. Bakal lek kurang itu diakui sebagai kerugian, hanya itu aja kata kuncinya. Tetapi jelas harus tahu dulu mana yang kita masukkan di dalam jurnal. Ya, 500.000 ini tadi kan nilai real dari aset mesin Yamato tadi ketika mau dibalikin setelah dipakai selama 2 tahun. Ditaksir oleh tukang juru taksir, wah gila didol ya 500.000 lah paling payune. Berarti itu diakui sebagai aset musyarakah pada saat pengembalian. Terus kemudian ditambah dengan akumulasi penyusutannya tadi 28.750 ya. Nah, karena bulan terakhir belum dihitung, jadi hanya ngitung 23 bulan aja. Nah, padahal investasinya 30 juta. Jadi gitu nanti ya. No, kok selisih, berarti selisih kurangnya diakui sebagai kerugian. Itu kalau terjadi kerugian. Beda cerita kalau misalkan terjadi keuntungan. Nah, ini mesin yang kedua, katakanlah dianggap aja nilai wajar saat pengembaliannya itu adalah 2.500.000. Betul, oke. Itu rata tinggo wi, CAP. Ya. Oke. 2.500.000 nilai wajar saat pengembaliannya tadi. Tadi harga perolehan mesinnya kan 24 juta kan di awal tadi. Terus akumulasi penyusutannya sampai bulan ke-23 kan 23 juta. Karena penyusutannya hanya 1 juta per bulan. Jadi 23 juta. Berarti yang belum diakui kan penyusutan di bulan terakhir aja 1 juta. Setelah itu baru kita masukkan ke jurnal. Sekali lagi yang kita catat pertama adalah debitnya adalah asetnya. Berapa nilai aset saat dikembalikan? Nilai aset saat dikembalikan 2.500.000. Akumulasi penyusutannya berapa? 23 juta. Masukin ini dulu. 23 juta ditambah 2.500.000 kan 25.500. Ya kan? Padahal tadi kan investasinya cuma 24 juta. Berarti kan ada selisih lebih. Selisih lebih 1.500.000. Nah, kalau terjadi selisih lebih maka dianggap sebagai keuntungan.
Yang mana kalau keuntungan dicatat di dalam kredit. Gabung dengan investasi musyarakahnya yang 24 juta tadi. Nah, jadi itulah cara untuk mencatat pengembalian modal non-kas. Jadi hati-hati ya, harus ada catatannya. Seperti itu. Nah, ini kalau diakumulasi untuk melihat nilai bersihnya. Ya, kalau diakumulasi untuk melihat nilai bersihnya. Baik mesin Yamato maupun mesin Yanmar. Ya. Jadi kita coba lihat ini. Yamato tadi kan rugi ya. Makanya kita masukin seperti ini. Nilai wajarnya 30 juta. Ya, penyusupan sampai 23 bulan tadi 28. Nggak usah ada amortisasi. Wes. 28, 750. Kan dikurangi ya. Dulu baru dikurangi. Maka nanti nilainya tinggal 1.250.000 sebesar nilai penyusutannya tadi. Nah 1.250.000 tadi ada kerugian lagi 700.000 kan. Jadi wes penyusutan kurang 1 bulan urung dihitung wes eneng kerugian. Sehingga nilai bersihnya tinggal 500.000. Ya udah, ya itu memang nilai yang menjadi taksirannya tadi. Nah, beda cerita dengan yang Yanmar. Ya. Nilainya 24 juta, penyusutan 23 juta, amortisasi wis nggak usah dihitung wis ya. Jadi ini 24 juta dikurangi 23 juta, sehingga tinggal 1 juta. Udah. Nah, 1 juta itu nanti ada pengembalian aset musyarakah 1.500.000, berarti 2.500.000. Nilai bersihnya harusnya begitu. Kalau kita tidak memperhitungkan amortisasi, jadi nilainya tinggal 2.500.000. Nah, ini adalah pengukuran musyarakahnya. Nah, jadi pengakuan sudah, pengukuran juga sudah. Pengakuan dalam bentuk jurnal, pengukuran dalam bentuk perhitungan seperti itu. Nah, sehingga hasil bersih dari investasinya kalau kita perhitungkan dari bagi hasil, ya, tadi dengan asumsi bagi hasilnya adalah 5 juta, ditambah dengan keuntungan bersih dari aset musyarakahnya tadi 1.500.000, ya, dikurangi dengan penurunan aset musyarakah, amortisasi kalau ada kerugian pengembalian aset. Ya, nanti bisa dihitung di sini. Maka selisihnya kalau tidak ada amortisasi nanti di sini akan berubah, akan berbeda. Ya, sudah dihitung sendiri saja. Alurnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat hasil bersih dari investasi musyarakahnya itu dalam waktu 2 tahun seperti itu. Nah, kemudian ditutup dengan pengembalian seluruh modal musyarakahnya. Ya, anggaplah tadi menerima pengembalian modal musyarakah sebesar 25 juta. Ya sudah, karena menerima uang berarti kita debit kas dan kita kreditkan investasi musyarakah. Ya. Nah, terus kemudian kita coba hitung bagi hasilnya. Ya. Yang 5 juta tadi loh. Ya. Oke, berdasarkan laporan yang diterima pengelola modal bahwa diperoleh bagi hasil sebesar 5 juta, di mana pembagian hasil 30 untuk Amirullah dan 70% untuk Bank Syariah. Sehingga kita hitung aja porsi bagi hasil mitra pasif kita sendiri yang kita hitung kan. Jadi 70% kali 5 juta, berarti 3.500.000. Ya. Ya sudah, masuk aja di sini. Penerimaan pendapatan bagi hasil kas, jadi ya, kas pada pendapatan bagi hasil 3.500.000. Udah, itu aja. Ini nggak usah lah, akrual sama ini nggak usah ya, satu ini aja, cukup lah. Yang atas, yang poin A itu aja. Ya, yang BC nggak usah diabaikan aja. Kemudian sesuai dengan kesepakatan tanggal 25 Agustus 2022, nah, jatuh tempo akad ya, sisa modal sebesar 5 juta itu dikembalikan oleh Tuan Amirullah. Tetapi ternyata kok belum. Nah, ketika pada pagi harinya tanggal 25 itu belum, berarti pada saat itu juga investasi itu harus dibalik posisinya. Ya. Yang semula tadi investasi ada di debit, sekarang diubah di kredit.
di mana debitnya itu menjadi piutang. Jadi investasi itu harusnya sudah balik, tetapi belum dibayarkan. Ya maka ganti berubah menjadi piutang mitra senilai 5 juta atas investasi musyarakah itu. Ya, nah nanti kalau misalkan dikembalikan uangnya sudah dibayar, ya maka jurnalnya itu diubah lagi. Ya, jadi jurnal yang kedua ini kas pada piutang mitra. Ya sudah berarti uangnya yang 5 juta udah dibalikin. Kalau kalian nanti membaca ada jurnal seperti itu, berarti memang awalnya itu memang belum, kemudian ternyata sorenya misalkan ya, loh kenapa kok ini harus pagi? Ditulis ya, karena kan ini harus sudah dilaporkan. Karena 25 Agustus itu adalah jatuh tempo. Jadi pagi hari sudah harus di jurnal. Kalau nggak di jurnal nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa sih sebenarnya ya, nggak apa-apa. Tetapi yang wajib di jurnal adalah sore hari ketika tutup buku. Ya, jadi kalau misalkan sebelum tutup buku itu sore, katakanlah jam 4 tutup buku, jam 3 dibalikin ya, jurnalnya ini saja langsung nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sampai tutup buku ternyata uang itu belum dibalikin juga, berarti ya tetap harus di jurnal sebagai piutang. Dan nanti akan ditagih dan pembayarannya bisa terjadi di hari berikutnya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan saya sampai di situ dulu untuk pembahasan alur dari pengakuan dan pengukuran akuntansi musyarakah. Oke, silakan monggo kalau ada yang ditanyakan. Sekali lagi, jangan lupa untuk presensinya, ya. Jadi kalau lupa, presensinya sudah close, nggak bisa masuk. Oke, nggak ada yang ditanyakan nih? Nggak ada yang unmute speaker, nggak ada yang angkat tangan. Silent is understand. Materi kita sudah mendekati akhir. Next week, insya Allah materi kita bahas tentang akuntansi zakat, infak, sedekah ya, akuntansi ZIS. Next week-nya lagi kita coba lihat kondisi. Kalau memang sudah mendekati UAS ya berarti materi kita minggu depan adalah materi penutup di materi akuntansi syariah. Kalau masih ada waktu ya nanti kita coba koordinasi aja untuk menambah materi lagi. Karena masih banyak sebenarnya yang belum kita bahas. Akuntansi salam belum, idrisnya juga belum. Nah, itu sebenarnya juga ada beberapa yang menggunakan itu di dalam perbankan syariah. Tapi ya karena waktu, ya nanti kita kondisional aja. Ini yang kita bahas yang penting-penting dulu. Ya. Oke? Nggak ada yang ditanyakan nih? Nggak ada yang meng-unmute speaker ya? Ya oke deh, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, untuk sementara materi kita cukupkan sampai di sini. Toh kalian masih bisa belajar lagi nanti dengan melihat rekaman kuliah kita ini di YouTube. Seperti biasa nanti kalau sudah selesai uploadnya, akan saya kirimkan linknya. Tapi sekali lagi ketika belajar itu tetap harus dengan menyimak di dua sumber ya kalau bisa. Yang pertama ya dari slide yang saya sampaikan itu, dan yang kedua ya PSAK-nya, ya. Karena kalau nggak masuk di kelas gitu, saya nggak ngerti kalian tuh sajanya punya PSAK atau enggak. Tapi ya tergantung dari keinginan hati aja deh. Nah, saya percaya gini kok sebenarnya. Apa yang kita minta kepada Tuhan itu dengan cepat akan terkabul manakala memang kita sudah menyiapkan sebagian, ya tolong digarisbawahi, sebagian dari apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin ilmu yang bermanfaat, berarti kita juga sudah menyiapkan sebelum kita doa itu, apa yang kita siapkan supaya ilmu kita itu bermanfaat. Berarti kan materi-materi yang nanti bisa mendukung kebermanfaatan ilmu kita. Ya. Yang lain nanti kita kumpulkan sambil jalan.
kita berdoa, ya Allah, semoga kuliah ini cepat selesai. Ya berarti kita sudah harus menyiapkan juga untuk selesai. Itu apa yang harus kita lakukan di kemudian hari. Ya. Dan yakinlah, setiap apa yang kalian inginkan itu sudah ada persiapan yang baik. Maka ya proses itu kan dengan sendirinya akan memihak ke kalian. Nah itu aja quote-nya hari ini. Oke, baik. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jika memang nggak ada yang ditanyakan, ya kita akhiri. Semoga apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Kita insya Allah ketemu lagi pertemuan minggu yang akan datang. Ya, boleh misalkan kalian menyiapkan apa toh itu zakat infak sedekah yang perlu dibahas. Nah, zakat itu piye. Nah, monggo nanti boleh cari referensi, kemudian ya saya sangat senang saja nih kalau waktu kuliah seperti itu ada diskusi gitu ya. Nah kuliah pembelajaran yang terbaik itu jika ada respon dari dua belah pihak harusnya itu. Oke, begitu. Semoga bermanfaat. Kita cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.